Yang namanya kita datang ke rumah orang, itu rumah orang kan? Iya. Rumah orang, rumah istri yang pertama. Dia datang, siapapun Anda tahu etika. Harus tahu akhlak, jangan ngutak-ngatik perabotan orang. Dipindahin lemari, dipindahin kaca, dipindahin foto. Ya sebel yang punya rumah. Satu, dia istri yang kedua tidak punya akhlak, tidak punya etika, manusia tidak tahu tata krama dan sopan santun. Salah. Yang namanya kita datang ke rumah orang, itu rumah orang kan? Iya. Rumah orang, rumah istri yang pertama. Dia datang, siapapun Anda tahu etika. Harus tahu akhlak, jangan ngutak-ngatik perabotan orang. Dipindahin lemari, dipindahin kaca, dipindahin foto. Ya sebel yang punya rumah. Satu, dia istri yang kedua tidak punya akhlak, tidak punya etika, manusia tidak tahu tata krama dan sopan santun. Salah. Dalam hukum Islam, dia salah. Kenapa? Enggak sopan datang ke rumah orang. Saya yakin kalau kita nih. Jadi istri yang pertama, sebel gak sama perempuan itu? Sebel. Sebel tuh Ipan belain kita, takut dikeroyok. Sebel. Makanya tahu diri. Oleh karena itu, para suami seandainya dalam tanda kutip. Anda mau menikah lagi, pakai perasaan Anda, akal sehat Anda. Silahkan beli rumah yang lain. Ya, ya. Kalau perlu jangan terlalu dekat. Jadi seperti itu baru bisa dihormati istri yang pertama. Ya. Karena luar biasa menyakitkan. Udah mah dia masuk ke situ ke rumah kita. Diacak-acak perabotan kita. Siapapun gak suka kan. Makanya dia tidak tahu etika, dia tidak tahu akhlak, tidak sopan santun. Menyakiti perasaan istri yang pertama. Sekali lagi, kalau Anda sebagai laki-laki, sebagai suami akan menikah dengan perempuan yang kedua, silahkan beli rumah sendiri, jangan di rumah istri yang pertama. Karena setiap nengok pasti akan luka perasaan istri Anda. Kemana hati Anda sebagai suami. Iya. Terus kalau tadi mah alasannya karena istri yang pertama maaf tidak bisa memberikan keturunan. Dengan alasan itu boleh? Sebetulnya boleh saja. Tapi kalau kita berpikir pakai rasio kita juga. Karena begini Pan, kejadian nih ada jamaah mama. Sekian tahun mereka menikah gak punya anak. Mertuanya nyalahin mantunya. Kapan kamu ngasih anak sama anak saya? Kapan kamu masih mantu sama saya? Bercerailah mereka suami istri, masing-masing menikah. Yang suaminya nggak punya anak, yang perempuannya nggak berapa bulan punya anak. Ternyata yang bermasalah adalah yang suaminya. Masalahnya di kita Pan, kebanyakan kalau nggak punya anak, istri yang disalahin, suaminya nggak mau kontrol. Iya. Jadi harusnya mereka kontrol siapa yang ini. Dan kalau saran mama, kalau nggak punya anak bukan berarti seperti kawinan perempuan lain. Kenapa nggak angkat ponakan? Angkat anak yatim, yatim piatu, kaum duafa. Kita bawa ke rumah kita sekolahkan, kita rawat. Insya Allah katanya mancing, dan juga punya anak. Wallahu a'lam bishawab, tapi ini terjadi dengan diri kita. Sabar ya. Tetangga saya. Oh iya. Dipancing Ipan. Terima kasih Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Ibu masih ada mau nanya enggak? Wah, saya tertarik dengan yang di sini. Silakan. Siapa? Ibu, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idayanti. Dari Majlis Taklim Nurus Sifa Sindang Indramayu. Mangga. Tanya Mama, yuk. Begini Mama, perwakilan saja Mah. Mau menanyakan, tidak jauh beda dengan Ibu Tati tadi. Ada seorang teman yang selama ini dia sangat tertekan karena suaminya selingkuh dengan perempuan. Ya. Akan tetapi padahal itu istrinya yang kerja keras, yang menghasilkan uang gitu. Dia hanya seberapa persennya gitu. Tapi si istri itu selalu ya ibarat ininya dianiaya lah gitu.
oleh suaminya. Iya, bahkan sampai mau kemana-mana motor diambil kuncinya. Gitu. Bahkan dia mau kesini pun gitu ada, ya sampai dihalang-halang gitu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan perwakilan saya ini ada pencerahan buat dia. Biar dia tenang dan legowo. Karena melihat dia saya kasihan banget gitu. Gitu, kesini pun dia berarti ada orangnya. Ada. Gak apa-apa, ya memang dia perwakilan supaya dia tenang gitu. Saya hanya mewakili, minta solusi dari Mama ya, Ma ya. Oke. Terima kasih, Ma. Kira-kira yang mana ya, Maya? Ibu, maaf. Masya Allah, luar biasa. Istri kerja keras, nyari duit, banyak menghasilkan duit. Rumahnya dibeli sama istri. Motornya yang beli. Suaminya kerja, tapi hanya sekian persen, kecil. Suaminya nggak tahu diri. Udah mah penghasilan dia kecil. Tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Dia belagu, selingkuh. Aduh. Udah selingkuh, luka nggak hati istri? Luka. Udah 2, ngasih napakah nggak karuan? Selingkuh, udah 2 poin. Poin yang ketiga, nggak boleh tuh bini keluar rumah. Mau naik motor, diumpetin kunci motornya. Mau bawa mobil, diumpetin kunci mobilnya. Di mana hati dan perasaan Anda? Sebagai laki-laki. Bukankah Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Satu pun nggak dikerjakan. Iya. Benar nggak? Kalau kepala keluarga nggak begitu dong kelakuannya. Kalau pemimpin nggak begitu dong kelakuannya. Mana nafkah yang diberikan? Kembali kepada istrinya. Kalau istrinya tidak suka, tidak terima dengan perlakuan tadi, tidak ridho, boleh gugat cerai. Saya yakin kalau di perlakuan begitu kita manusia normal menderita batin. Kalau menderita batin kan ada dikeluarkan. Lega hati kita tempat curhat. Tapi kalau suaminya begitu setiap saat ketemu orang begitu lama-lama akumulasi. Iya. Sakit, bisa jantungan. Suatu saat meledak, ini menghancurkan keluarga. Demi kesehatan Anda, silahkan Anda banyak sholat malam. Banyak mengkaji ilmu agama, banyak bergaul dengan ibu-ibu pengajian, sehingga sharing dengan teman-teman yang lain, insya Allah Anda semakin tenang. Doakan biar suaminya menyadari kesalahannya. Itu yang pertama. Dalam tanda kutip, seandainya tidak juga ada perubahan. Ya. Kalau Anda sudah tidak tahan, mendingan mundur. Kenapa? Tujuan pernikahan. Litaskunu ilaiha, tenang dan tenteram. Kalau punya suami begitu, boro-boro tenang. Benar nggak Bu? Jadi solusi yang pertama, tetap bertahan, sabar, doakan. Mohon sama Allah jadi suaminya biar dirubah hatinya. Kalau yang kedua, kalau Anda tidak tahan benar-benar daripada kita sakitan, buat apa? Duit punya. Sehat ya. Ada Allah yang ngasih rezeki, mendingan mundur. Karena banyak kejadian begitu Pak. Begitu istrinya mundur, suaminya merengek-rengek minta kembali. Karena dia sadar belakangan bahwa hidup dia pun ditunjang sama bininya. Mikir jadi suami. Gitu. Tapi yang pertama harus bertahan dulu, dikomunikasikan dulu. Betul, walau bagaimanapun kita bertahan, minta sama Allah, kita tidak tahu. Siapa tahu ujian diberikan oleh Allah. Kalau lulus, harkat derajatnya naik. Contoh jangan jauh-jauh. Siti Asyah, istrinya Fir'aun. Orang yang beriman, orang yang hebat, yang taat dengan agama. Suaminya ngaku Tuhan. Tapi dia tempatnya surganya Allah. Tuh, ke situ larinya. Tapi Anda bisa bertahan enggak? Kembali kepada kekuatan kita. Kita kan yang tahu kekuatan kita. Iya betul. Iya betul. Sudah cukup? Cukup. Ya, Mudah-mudahan yang sedang mengalami, yang bersangkutan diberikan ketabahan dan teruskan ibadahnya. Jangan tingkatkan. Iya, tingkatkan ibadahnya agar tidak terpengaruh karena ujian ini ya Mama ya. Agar ujian ini bisa terlewati. Amin. Amin. Insya Allah Mama ya. Terima kasih Mama. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Mama yakin bukan dia. Iya. Karena pasti kurus. Dia emang gede.
Bahagia. Tapi berarti orangnya ada di sini, mudah-mudahan diberikan kekuatan Insya Mama ya. Allah gak Ya, sabar masalah. ya. Semua manusia punya masalah, tergantung bagaimana cara menghadapi masalah. Oke. Ya udah, jangan ditepuk-tepuk jadi kita tahu orangnya yang mana. Ah, itu yang itu. Oke deh. Ya udah kalau gitu ya. Ya udah, aduh jadi ketahuan yang mana orangnya. Ya udah, kita komen sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Siraman Kalbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.